Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pengimbasan dan aksi nyata saya dalam program guru penggerak tentang materi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pengimbasan ini saya sampaikan ke rekan-rekan saya di SMA Negeri Bojong. Berikut adalah pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Bojong, izinkan kami untuk melaksanakan pengimbasan hasil diklat kami sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Tegal. Ada dua materi yang kami imbaskan, yaitu yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dan yang kedua adalah budaya positif. Kenapa hal ini yang kami imbaskan? Karena yang pertama adalah untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah berkaitan dengan pendidikan kita. Jadi kita akan berbenah untuk perbaikan kurikulum rencananya oleh Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim. Nah, salah satu hal yang pokok itu adalah ketika ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara itu ternyata diterapkan di negara Finlandia, dan negara Finlandia termasuk adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik. Nah, itu ternyata di negara Finlandia itu menggunakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, padahal di Indonesia hal ini yang kadang kita lupakan. Saya awali dari beberapa stimulus gambar. Nah, Indonesia seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau sebelah kiri itu penuh dengan kerumunan, sesat. Kalau sebelah kanan itu antri, terus sangat tertib dan sebagainya. Kemudian bisa juga, nah ini ada gambar lagi, yang satu adalah penuh dengan sampah, dan yang sebelah kanan adalah bersih dan indah. Nah, ini juga ada di negara kita Bapak Ibu, yang sebelah kiri penuh dengan kemacetan, terus banyak pelanggaran di lalu lintas. Nah, kalau sebelah kanannya itu bisa dilihat sangat tertib, terus banyak sepeda yang bisa digunakan, menandakan bahwa polusi udara itu sangat diperhatikan di negara tersebut. Nah, ini juga sama. Nah, fase periode revolusi industri ini ternyata berkaitan erat dengan pendidikan juga. Ada fase 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang ini adalah 4.0, yang dimana perlu disikapi oleh para guru untuk mendidik siswa-siswanya. Nah, transformasi dari segi telekomunikasi juga sama. Yang awalnya dengan manual, sekarang sudah menggunakan smartphone. Perubahan cara berbelanja juga sama, yang tadinya tradisional ini sudah sangat modern dengan metode yang hanya satu klik sudah bisa berbelanja lewat aplikasi-aplikasi di smartphone. Perubahan transportasi juga sama. Nah, kemudian apakah kita perlu melaksanakan perubahan di pendidikan? Ada suatu penelitian, ini kemampuan yang dibutuhkan di zaman 4.0 itu sudah bergeser dari pemecahan masalah ke pemecahan masalah dan penalaran sosial. Nah, ada di grafik ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan 17%, empati 18%, social skill 19%. Nah, yang paling banyak adalah penalaran kreativitas itu 36%. Nah, tapi di Indonesia saat ini guru lebih banyak mengisi konten pengetahuan saja, hanya mentransfer knowledge, tidak mentransfer value-value yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ini menurut yang diterbitkan oleh National Association of College and Employer, nah,
ada di perrankingan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri kita. Ternyata indeks prestasi itu berada di peringkat 17. Nah, tapi yang dibutuhkan di dunia industri atau dunia kerja adalah lulusan yang mempunyai kemampuan komunikasi, integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, dan seterusnya. Nah, padahal pendidikan kita itu masih sebatas hanya transfer knowledge. Nah, ini gambaran, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami siswa-siswa kita itu banyak yang tidur di kelas, mungkin juga gurunya juga ikut tidur ya. Banyak siswa itu tidak menikmati sekolah untuk mengembangkan passion ya dan talenta terbaiknya. Banyak yang mengatakan itu karena siswa tidak punya motivasi. Apakah hal itu benar atau tidak? Nah, itu kita sebagai pengajar perlu berintrospeksi. Nah, apakah kita sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa atau belum? Nah, ini yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Bertahun-tahun belajar itu membosankan. Nah, biasanya sini mesti memberikan materi, mencatat tugas, ulangan, UTS, tes semesteran, ujian sekolah. Dan itu rutin terjadi di negara kita ya. Nah, apakah pertanyaan yang kita ajukan, apakah sudah bertransformasi pendidikan di Indonesia? Nah, ini yang sebagai hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui diklat guru penggerak untuk mencoba untuk mentransformasikan pendidikan agar lebih baik untuk negara Indonesia. Ini riset berbicara sebanyak 84% anak mengalami kekerasan, literasi sangat rendah ya. Jadi minat baca itu tinggi tapi daya bacanya rendah. Maksudnya dari minat untuk membaca, kalian membaca WA, membaca status itu kan tinggi ya. Tapi daya bacanya itu sangat rendah. Hanya membaca pesan-pesan singkat, tapi ketika membaca berita, jurnal itu mereka tidak bisa menangkap isinya dengan baik. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan itu 70%. Terus orang dewasa di Jakarta kurang mampu mencerna tulisan panjang. Kayak opini ya. 86% tidak mampu menghitung beberapa langkah. Hanya 1% orang dewasa di Jakarta memiliki kemampuan literasi tinggi. Nilai UKG, nah mungkin dari rekomendasi itu 53%. Terus calon guru indeks prestasinya itu masih kurang ya. Nah, hasil PISA terbaru Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan kurikulum 2013 dari tahun 2013 ya. Nah, tujuan kurikulum 13 itu kan ingin meningkatkan nilai PISA kita, peringkat PISA kita agar lebih naik. Dulu itu ada di peringkat bawah ya, dan sekarang pun masih di peringkat bawah Bapak Ibu. Nah, PISA terakhir itu tahun 2018. Nah, Indonesia itu ada di peringkat 75 ya. Kemampuan Indonesia itu ada membaca itu 371, terus sains 396, matematika Indonesia itu skornya 379 ya. Yang paling tinggi itu di ASEAN ya, Singapura, terus masih Singapura, Malaysia, kita masih kalah dengan negara seperti Singapura ataupun Malaysia, kalaupun sepak bola kita menang, tapi di sisi PISA kita masih tertinggal. Nah, ini adalah sistem feodalisme yang masih mengakar dari zaman dulu dari dulu sampai sekarang ya. Guru masih berorientasi pada ketuntasan materi, bukan pada proses berpikir kritis dan membangun penalaran. Guru cenderung mengisi murid dengan pengetahuan, bukan menuntun kodrat dan kebudayaan murid sehingga melahirkan passion dan talenta terbaik. Guru banyak yang takut melakukan hal baru ya, mereka dijajah birokrasi, administrasi. Nah, itu kan kita sering mengalami banyak administrasi yang harus kita selesaikan, padahal kita sebenarnya harus melakukan suatu hal atau inovasi yang baru untuk pendidikan. Terus guru takut berubah karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Kita butuh knowledge, skill, dan seterusnya. Nah, ini saya perkenalkan adalah dasar-dasar pendidikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia.
mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya, bangsa, masyarakatnya, juga untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin juga kita ingat perbedaan antara mengajar dan mendidik ya. Kalau mengajar kita hanya menyampaikan materi atau ilmu, tapi kalau mendidik kita lebih dalam lagi karena menyampaikan value-value yang sangat positif untuk siswa peserta kita, saat ini kita. Nah, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Antoro adalah menuntun ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini adalah pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terus ada trilogi menurut Ki Hajar Antoro, yaitu yang pertama adalah Pingarso Sung Tulodo, terus Imade Mangunkasos, dan Tuturi Handayani. Nah, 3 ini ternyata diterapkan di Finlandia sehingga menghasilkan peserta didik yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kodrat anak itu terdiri yang pertama adalah kodrat merdeka. Kemudian kodrat anak berikutnya adalah bermain. Sebenarnya siswa itu walaupun dari SD sampai SMA itu adalah kodratnya ini bermain. Jadi diharapkan pembelajaran kita juga mengadopsi suatu hal-hal yang membutuhkan permainan. Walaupun tingkat dari SD, SMP, sama SMA, tingkat bermainnya kan berbeda-beda ya. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, juga pada diri anak. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Di salah satu contohnya, permainan congklak itu ternyata untuk melatih kemampuan matematika, Gopak Sodo ternyata juga untuk melatih strategi dan berpikir kritis. Kemudian pendidikan juga harus berpihak pada anak. Maksudnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Kata berhamba pada anak ini dicetuskan oleh Suwandi atau Ki Hajar Dewantoro di salah satu bukunya. Maksudnya itu berpihak kepada anak. Saya lanjut. Ini kodrat manusia itu adalah rasa ingin tahu, terus sangat kreativitas, terus keberagaman. Nah, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu yang pertama adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kodrat ini ada kodrat alam sama kodrat zaman ya. Kodrat alam itu adalah kemampuan yang ada pada diri si anak ketika sudah dilahirkan. Jadi anak itu sudah membawa DNA tentang segala sesuatu yang ada di dirinya. Apakah dia pintar matematika, pintar musik, dan seterusnya, itu ada pada dirinya di kodrat alam. Dengan kodrat zaman itu adalah kemampuan beradaptasi kepada suatu zaman tertentu. Kemudian pendidikan itu ibarat bertani ya. Pendidikan adalah kesemaian benih-benih talenta dan kebudayaan melalui penciptaan ekosistem yang menyenangkan, aman, kondusif, mengajar sesuai kebutuhan anak. Nah, kodrat anak adalah bermain, maka pendidikan harus menyenangkan. Nah, makanya diterapkan muncullah model-model pembelajaran yang menyenangkan. Pesan kunci dari Ki Hajar Dewantoro adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu kata kuncinya. Nah, kata menuntun di abad 21 itu berganti menjadi kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif, atau kemampuan 4C. Itu adalah kata menuntun. Nah, ini adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari masa lalu itu ada pendidikan yang menuntun, masa kini adalah pendidikan gotong royong yang mempunyai kemampuan 4C, yaitu kolaboratif, reflektif, kritis, dan lain-lain. Nah, diharapkan masa depan untuk menjadikan murid yang humanis, penuh kasih sayang, yang berarti jujur, bersih, dan sebagainya. Kesimpulannya, Bapak Ibu, seorang anak didik tidak sebatas mencapai nilai tinggi. Nah, lebih dari itu perlu bekal lain untuk menapak masa depannya. Salah satunya adalah keterampilan beretika dan menghargai budaya,
tidak mudah patah semangat, lincah menghadapi berbagai tantangan, keterampilan berkomunikasi antar generasi, berinovasi dengan teknologi yang ada, terus berkolaborasi dengan tim. Kemudian tentang budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara diperlukan kita itu untuk mengeksplorasi produk atau kemampuan siswa, ya, baik itu kemampuan pengetahuan atau budi pekerti. Nah, untuk itu diperlukan suatu budaya positif di sekolah, ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu alat bantu, yaitu budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Ini menurut Daniel Johnson mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, ya, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, ya. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Contohnya adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini ternyata adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal dari luar. Sedangkan tujuan disiplin positif itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, pemikirannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah kemampuan motivasi internal dari diri sendiri, bukan karena penghargaan atau karena hukuman. Kemudian ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ada peraturan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut suatu keyakinan. Nah, keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Atau bisa digambarkan dalam diagram Venn, ya. Ada peraturan kelas itu peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah. Nah, diharapkan itu lebih luas lagi, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai yang dibangun oleh motivasi internal. Sehingga ketika setiap kelas sudah punya keyakinan kelas, akan timbullah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu jika terus berkembang menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Nah, itu adalah diharapkan budaya positif itu adalah untuk mendukung pendidikan di sekolah tersebut. Ini ada contoh, ya, agar bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Misalkan di suatu sekolah atau suatu kelas ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dan seterusnya. Itu termasuk peraturan. Nah, keyakinan kelas yang ingin dibangun itu adalah, pertama adalah misalkan selalu menggunakan buku tepat, itu adalah rasa tanggung jawab, keyakinan atau nilai tanggung jawabnya. Jadi yang ingin dibangun adalah sikap atau jiwa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan, menggunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Itu adalah arti dari keyakinan. Jadi lebih luas dari peraturan. Kemudian di
guru penggerak juga dibahas tentang penghargaan dan hukuman. Nah, inti dari itu adalah menurut Kohlel ya, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksud di sini adalah semakin siswa itu sering atau terbiasa dengan melakukan sesuatu untuk dikasih suatu penghargaan, ternyata itu sebenarnya adalah menghancurkan potensi si siswa tersebut. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan ya. Atau kalau suatu siswa sering mendapatkan suatu hukuman, itu juga berpengaruh terhadap dirinya. Jadi mereka akan merasa rendah diri dan seterusnya. Itu kalau sering mendapatkan hukuman. Jadi penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya adalah kalau dilakukan secara terus-menerus atau sering, itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita Pak Ibu Guru ya, sering ada istilah hukuman atau sanksi. Nah, ternyata di sini dibedakan antara hukuman dan sanksi ya. Contohnya, ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Karena ke sekolah terus dia disuruh dihukum mencatat 100 kali di dalam bukunya. Ini termasuk hukuman ya. Terus lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu juga hukuman ya. Nah, bedakan dengan sanksi ya. Sanksi contohnya, sanksi di dalam arti lain konsekuensi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga sanksi ya. Nah, berarti sanksi sama hukuman mungkin perbedaannya adalah kalau sanksi itu lebih cenderung untuk membangun atau mendidik ya. Kalau hukuman itu kadang antara kesalahan siswa dengan hukuman itu tidak ada hubungannya. Nah, contohnya kalau pelajaran PJOK itu lari meliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu sanksi. Itu boleh dikatakan sanksi, bukan hukuman, karena itu di lingkungan pelajaran PJOK ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi untuk memperbaiki perilaku yang salah dari siswa tersebut ya. Kemudian membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan ya. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Terus kalau hukuman adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Walaupun nantinya diharapkan siswa itu atau kita itu menerapkannya dan restitusi ya. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan tentang pembahasan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Nah, berikutnya kami buka sesi pertanyaan. Barangkali ada Bapak Ibu yang belum jelas atau perlu kita diskusikan, saya silakan buat pertanyaan, atau kalau andaikan saya tidak bisa menjawab, nanti kita berdiskusi bersama saya. Pak, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan, terus bagaimana implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro terhadap perubahan kurikulum di Indonesia? Itu saja, terima kasih. Bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi. Nah, apabila di sekolah itu terdapat pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh siswa, misalkan siswa itu melanggar atau melakukan perbuatan asusila sehingga siswa itu bisa hamil, kemudian restitusi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai pendidikan di era 4.0 yang menekankan terhadap inovasi, di mana inovasi ini harus dikembangkan. Nah, bagaimana cara menggali atau mengembangkan potensi guru agar mampu berinovasi, dan mengembangkan potensi. Terima kasih. Yes, saya mohon
untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang posisi kontrol guru. Yang akan saya tanyakan, posisi kontrol yang seperti apa atau yang mana yang tepat untuk guru? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan dan hal-hal yang dirasa perlu didiskusikan. Saya berusaha untuk menjawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Danang, yaitu tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk perkembangan kurikulum di Indonesia. Menurut pendapat saya, ini sesuai dengan dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah hakikatnya guru itu sama seperti kewajiban seorang petani, yaitu misalkan ada petani jagung misalnya ya, petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung ya. Kita sebagai guru atau sebagai petani tersebut hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, terus membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sama halnya guru ya, guru juga hanya bisa menuntun kodrat dari peserta didik, itu kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, jadi kita harus pandai-pandainya mengetahui atau memunculkan potensi dari bakat minat dari peserta didik. Ya. Yang kedua adalah saya berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa Solehati Agni. Yang pertama adalah restitusi pada kasus jika melakukan tindak asusila sehingga menghasilkan suatu tindakan hamil di luar nikah. Untuk menjawab ini, saya tampilkan kembali definisi restitusi. Restitusi definisi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut Johnson 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tetapi dalam restitusi itu ada batasannya, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi untuk melakukan restitusi. Jika suatu kasus itu sudah melanggar suatu norma agama, budaya, adat istiadat di lingkungan tersebut, maka tidak bisa dilaksanakan restitusi. Seperti kasus yang ditanyakan oleh Ibu Anissa Solehati Agni, bahwa ada kasus di suatu sekolah sehingga melakukan tindakan asusila dan sehingga menghasilkan anak tersebut hamil di luar nikah. Nah, ini menurut saya tidak bisa dilaksanakan dengan restitusi. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah menggunakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut karena telah melanggar dia norma-norma agama dan norma asusila. Nah, dengan cara gimana? Dengan acara peraturan yang ada di sekolah, yaitu dengan mengembalikan siswa tersebut ke orang tua. Kemudian mungkin kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi atau memberikan arahan atau bimbingan setelah siswa tersebut dikembalikan ke orang tua. Kemudian yang ketiga, saya berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Imada. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggali atau mengembangkan potensi guru agar berinovasi. Nah, memang kenyataan di Indonesia memang banyak guru yang sudah berada di zona nyaman sehingga mereka lebih asik dan tidak suka berinovasi. Nah, cara yang terbaik agar guru bisa berinovasi atau menggali potensi guru agar berinovasi itu adalah banyak sekali sekolah-sekolah itu harus mengembangkan atau mengadakan suatu pelatihan-pelatihan atau in-house training sehingga hal itu diharapkan dapat memicu atau memotivasi guru untuk bisa berinovasi dan berkembang lebih baik. Juga pemerintah dalam hal ini di kementerian yang terbaru sudah banyak program-program pelatihan guru seperti
pembuatan video, pembuatan media pembelajaran itu sudah sangat difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga untuk dalam aturan-aturan kenaikan pangkat juga adanya aturan yang harus membuat karya ilmiah, publikasi ilmiah. Nah, itu sebagai salah satu pemicu atau motivasi agar guru bisa berinovasi untuk pembelajaran sehingga bisa naik pangkat. Itu adalah cara-cara pemerintah atau sekolah agar memotivasi guru agar berinovasi. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu dari Ibu Asih Anggreni. Beliau menanyakan tentang posisi kontrol yang tepat bagi seorang guru itu apa. Nah, untuk menjawab ini kita lihat tentang 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol itu ada 1 penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, terus sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau dilihat perbedaan dari kelima tersebut, nah menurut saya posisi kontrol yang ideal itu adalah sebagai manajer, karena dari ciri-cirinya atau dari identitas keberhasilan sukses kontrol diri untuk posisi manajer, jadi mengiring siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, dari sini misalkan hasilnya itu kalau posisi manajer itu menguatkan pribadi, nah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid juga akan berupaya untuk mencari solusi dengan memperbaiki keadaan. Itu menurut pendapat saya dari pertanyaan dari Ibu Asih. Ini demikian pengimbasan yang saya sampaikan. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari pengimbasan dan aksi nyata dari program Guru Penggerak tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.